Langsung masuk ke game kita yang ke-11. Ini dia Miramar terakhir. Oke, dengan line up untuk di Gear Turn Red Alliance, kalau kita lihat gak ada Liquid ya di sana ya, berarti mereka akan bermain dengan 4 pemain ini dengan flatpad yang menurutku cukup standar sih. Betul, yang gue penasaran nih, tadi kan BTR ibaratnya udah dipukul nih sama tim box. Oke. Akankah mereka gantian, turni Pekado? Udah nothing tulus sebenarnya menurutku, let's go. Ya let's go. Kasih ibaratnya dominasi gitu kan. Betul. Lu tadi dipukul gua gantian. Gantian dong sekarang. Tapi kita bakal lihat nih, apakah dari BTR bakal melakukan hal tersebut atau mereka punya rencana-rencana lain yang mereka sudah siapkan. Misalnya looting di gudang-gudang Pekado, lalu samperin Pekadonya potongin. Bisa aja. Bisa aja, karena dari BTR sendiri mereka udah lompat duluan. Jadi mereka bisa aja ngelut di luar dari Pekado dan setelah itu mereka akan mengepung untuk kota Pekadonya sendiri. Karena untuk memulangkan tim di awal-awal kan dua cara. Antara tabrak langsung atau potongin mereka. Betul. Jadi kita bakal lihat nih, apakah itu bakal terjadi atau BTR bakal tetap objektif, main aja kayak biasa. Jangan bawa emosi ke dalam ronde kali ini. Iya, karena secara cukup tertekan ya BTR untuk gameplay mereka. Mereka benar-benar dimakan oleh tim-tim yang lain seakan-akan sudah sangat-sangat terbaca sekali. Untuk Genegisnya masih tetap di area dari Cumacera, jadi kita tinggal menunggu saja untuk zonanya di sini akan membuka kemana dengan flatpad yang menurutku juga cukup oke. Semua tim akan bisa mendapatkan lokasi mereka sendiri, tinggal zonanya apakah bermanfaat untuk mereka yang mengubah. Ini adalah livescape, ternyata mereka turun jauh banget di Tierra Bronca yang sebelumnya kita lihat mereka di Puerto Paraiso, dan itu dia. Zona kembali terbuka di area bawah dan ini cukup mirip sebenarnya dengan di match kita yang kedua tadi. Betul. Tapi bakal juga tampakkan dari berbagai. Tadi kan kiri om. Kiri ya tadi ya? Iya, sekarang geser kanan. Oh iya juga sih. Tapi kita bakal lihat dari tim Box Gaming tampaknya kembali mengambil area Pekado. PTR tidak menabrakkan secara langsung, tapi kita bakal lihat nih perkembangan gameplaynya. Karena kan harus turun ke arah kanan. PTR power grid, yang berarti mau nggak mau harus ke geser kanan dong. Geser. Bisa aja mereka potong cepet, ambil gunung-gunung depan Pekado dan potongin Box Gaming. Andaikan memang BTR niatnya untuk ibaratnya ya. Ngebalas. Ya, one for one lah, satu untuk satu gitu kan. Tadi Eye for an eye. eye for eye ya, mata untuk mata. Kalau tadi gue udah dipukul, gantian sekarang. Gantian. Tapi kita bakal lihat lah apakah dari BTR punya rencana seperti itu atau mereka tetap objektif aja mainnya. Karena baik lagi itu, kita melihat tadi Box Gaming terlepas dari, ya jujur aja, lihatnya kayak niat banget nih orang ya pulangin BTR. Tapi terlepas dari niat ya, pinter banget itu Box Gaming ya. Bener-bener ngebaca pola permainan tim BTR, menggunakan pola tersebut untuk keuntungan mereka. Itu udah ibaratnya ya itu, ketika lu melakukan evaluasi itu yang lu lakuin gitu. Yes, meskipun lu memang pengen banget untuk pulangin tim ini, tapi kalian melakukannya juga dengan cara yang bersih gitu loh. Betul. Bersih banget eksekusinya, apa semuanya, plan-nya bahkan udah lengkap banget. Mungkin skemanya bahkan sudah digambarin sama mereka. Mungkin kayak ibaratnya kita kejar ini, mereka bakal kabur, kita ikutin mereka, turun di mana, kita sampai rame-rame. Yes. Itu udah ibaratnya udah kayak skema banget sih, dan ya itu pelajaran juga bagi tim BTR dan juga bagi semua tim lain dan juga penonton gitu. Betul. Bahwa tim-tim scrapping bisa digituin kayak gini nih. Persis kayak gini mainnya. Datang lagi belum? Datang lagi kita bakal jadi kembali. Hal yang sama dilakukan di mana kita bakal dari BTR tertumbangkan satu player mereka, Ryzen terpick off kali ini, dan sekarang tinggal misalkan satu player lagi di area compound di mana kita bakal lihat kali ini datang bala bantuan. Tidak, kali ini mereka cabut. Ini yang gue bilang nih Om Mawa, dari Box Gaming udah baca habis pergerakan dari tim BTR. Ya mereka tahu mereka bakal turun kemana, nge-scrapping di mana juga, dan langsung dijemput. Dan sekali lagi untuk Box Gaming, mereka seakan-akan pergi itu bisa kembali sewaktu-waktu, Flo. Betul, dan sekarang dengan mereka punya informasi 3 player BTR ada di area cekungan, bisa samperin lagi dan fight ronde kedua dengan keunggulan 4 lawan 3. Oh my god, dari Box Gaming tidak menghentikan rencana mereka untuk menumbangkan BTR. Masih dikejar terus-terusan dengan 3 pemain kali ini. Backupan tidak akan bisa masuk mudah untuk BTR sendiri. Sekarang satu grenade ke bagian depan, dan lihat bagaimana untuk Box Gaming bermain dengan sangat agresif. Langsung flanking juga ke bagian bawah. Luxi akan langsung diinjak oleh Bagi. BTR dalam kesulitan sekarang. Betul, tampaknya mereka juga tahu bahwa Yuhai ada di area Shack, nggak tahu. Dia nggak tahu ada Yuhai di area Shack, dia tahunya ada Zuxi di bagian low ground, dikejar juga dengan 4 anggota mereka, tapi Zuxi mendapatkan seorang Chai Daolan, bahkan dari seorang Yuhai keluar dari area pertahanan, dapetin 2, tinggal 2 player box yang bertahan. Dapatkah BTR ngebalikin keadaan kali ini, karena sekarang 2 lawan 2 Soas masih dalam posisi cukup low, tapi punya first aid kit juga. Yes, bakal memakai dulu untuk first aid-nya, sementara rekan-rekan yang lain akan nge-revive. Dan ini dia dari BTR karena kehilangan 2 pemain dan juga jarak dari mereka. Ini berjauhan satu sama lain antara Yuhai, dan ini harus benar-benar bisa di backupin karena tidak kurang serangan dari Box Gaming. Bahkan ada one more yang sudah mulai mengintai juga. Betul, tapi one more tidak join the fight ya. Di lain sisi dari Yuhai sudah knock out kali ini dari Zuxi. Kali ini harus cabut dan coba memaksimalkan game kali ini, tapi dia lewat areanya cuma Cera VGM dengan lootingan yang benar-benar minim banget nih. Nggak ada helm, looting juga seadanya. Yuhai Tinggal last player standing, dan Yuhai pun dipulangkan ke arah lobby menyisakan 1 player BTR tersisa. Tampaknya VGM pun tahu bahwa kali ini ada
player yang isi area gudang atas. Wow, bener-bener dikejar sekarang untuk Bigetron Red Aliens. Tidak akan bisa berbuat terlalu banyak juga, apalagi dengan menyisakan satu pemain terakhir. Mereka lihat bagaimana box yang langsung membersihkan semua area di bagian atas, dan kali ini mereka kedatangan satu buah lawan juga, Morph Team yang akan mencoba untuk memulangkan box. Apakah bisa? Satu buah spray sudah dilakukan kali ini oleh Mighty. Belum mendapatkan target dia sebenarnya, tapi itu sudah akan mengekspos dari segi posisi mereka juga. Yale dengan busnya dia akan nge-backupin untuk rekan-rekan yang lain. Betul. Kayak dua game ini barbar banget ya. Gila. Yang sebelumnya barbar. Game ini barbar. Dan tadi ya kayak behind the scene kita ngomong kok hari ini tim-timnya barbar hati banget ya. Strategis banget lah. Tim Gak ada yang barbar. Tiba-tiba 3 match terakhir. tim terakhir ini barbarnya kayak ibaratnya taktik off, barbar on gitu kan. Tapi enggak, candaan ya. Maksudnya taktik masih ada jalan juga. Betul, Cuma betul. barbarnya itu bener-bener wah ditingkatin banget. Dan sekarang dari Timor, setelah mereka mungkin mendengar fight juga antara dari tim box dan juga tim better, langsung menggunakan advantage mereka dekat dengan area zona untuk memotong tim box yang kali ini juga lagi bonyok-bonyokan. Healing belum ada, kendaraan juga mungkin pecah-pecah, dan sekarang Morph ingin mengambil keuntungan tersebut. Ya, ini kesempatan untuk Morph pastinya. Meskipun secara rank mereka tidak terlalu bagus, tapi at least kalau mereka bisa memulakan box pasti akan menjadi suatu pencapaian tersendiri untuk Morph Team. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dengan kita masuki menit 5 ke atas ya, semua tim tampaknya sudah mulai rotasi juga, dan gue yakin tim-tim lain dengan zona yang ke arah mental ke arah kanan harusnya nggak terlalu pengen lama-lama sih. Mungkin mereka pengen secure gudang-gudang atau tempat-tempat yang sekiranya enak, tapi lihat tampaknya dari seorang Sos menemukan seorang Lamborghini dan Morph menemukan dua player dari tim Box Gaming. Oke, masuk sebagai third party seharusnya Jakes. Harus terkena tembakan juga. Ada satu buah batu untuk bersembunyi. Alright, dari boxnya sudah jatuh satu demi satu, dan kalian sedang dikejar untuk pemain terakhir dari boxnya. Langsung digarap, dan itu dia Box Gaming is out tereliminasi di posisi yang ke-16. Betul, tampaknya bakal dari Morph gantian kali ini ya. Sebentar, dari Morph dengan box itu ada catatan juga. Apa? Di Sunhawk mereka selalu duel 3 kali. Betul. Tapi gue punya feeling ya, dari tim Morph, mungkin tadi melihat juga kill feed kan. Iya, oh ini BTR nih. Feeling gue sih gitu ya, kalau misalnya kayak kill feed kan untuk menjadi informasi yang penting. Dia tahu boxnya turun di Pekado. Dia tahu BTR pasti juga bakal ada area Ada di situ. di sana. Ketika ada kill feed muncul, BTR sama box knock-knockan, saling nge-end. Itu mereka punya info. Ini kayak lagi perang, kita samperin yuk. Dan dapat. Dan dapat. Betul. Ya itu third party itu, meskipun agak telat datangnya, tapi mereka berhasil menuntaskan lawannya, dan menurut gue itu pembacaan kill feed yang menurut gue sangat baik dari Timor, di mana mereka tahu informasi yang diperlukan dan mereka menggunakan informasi yang ada secara detail. Dengar tembak-tembakan terjadi, lihat kill feed, deketin, oh di situ dia. Iya. Samperin. Tapi luar biasa sih untuk fight yang terjadi tadi. Sementara Livescape bersama dengan Onyx ini harusnya akan ada gesekan untuk arah dari utara kita, sedangkan di barat kalian bisa lihat Morph menjadi jangkar untuk beberapa tim yang mencoba untuk masuk melewati jalan raya tadi. Betul, dan mungkin catatan penting bagi Timor. Nah, Semua turnamen yang Morph ikut, ketika udah nothing tulus, mereka bakal paling ngeri. yes. Itu selalu di berbagai turnamen official, Morph itu ketika awal-awal memang nggak panas. Ketika mereka di peringkat terakhir tinggal 3 game, tinggal 2 game, itu baru keluar Morph yang real Asli, seperti ya, apa, ngeri banget. Dan sekarang di 2 game mereka mainnya galak banget. Game pertama di game sebelumnya di Wrangle, mereka dapetin jumlah elimination tinggi banget. Sekarang baru mulai ada 4 elimination dengan utuh 4 player mereka. Oh, sabar dulu. Dari Bonafide juga dapetin satu pemain untuk TA. Sudah hilang juga, dan Bonafide sudah menambahkan kembali koleksi untuk elimination point mereka. Dan sementara untuk rotasi juga harus tetap dijalankan oleh tim-tim ini, karena kalau mereka bertahan terlalu jauh di bagian luar akan sangat-sangat disayangkan untuk mendapatkan bagian tengah dari zona. Bakal sulit nanti meskipun ini masih di zona yang pertama. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya berbagai tim ya. Sudah banyak rotasi juga, mengingat circle pertama kan pindah kanan bawah. Tadi memang banyak sekali opsi-opsi gunung, ataupun beberapa tempat juga yang perlu di-secure. Kayak seperti gunung di luar Impala, itu kan tinggi dan bisa naikin tuh. Itu biasanya menjadi salah satu hotspot juga yang akan direbut oleh tim-tim, ataupun area-area ujung dari Impalanya, atau mungkin beberapa area-area pergudangan di luar area Puerto Paraiso. Itu sering di-secure oleh tim-tim yang punya jarak yang dekat dan lebih aksesibel tempat-tempat tersebut. Yes, dan dari boom tadi kalau kita lihat sudah mendapatkan satu buah airdrop, satu buah modal utama juga untuk bisa dibawa nanti masuk ke menit-menit terakhir. Dan ini dia untuk Alter Ego, juga tim yang kita tahu memiliki playstyle mirip dengan Bumi Esports, selalu bermain dengan bibir dari zona, dan bahkan mereka berani untuk bermain di dalam zona biru sendiri. Untuk Alter Ego Esports, mereka juga tetap harus berhati-hati, karena kalau kita lihat tadi satu kendaraan mereka sudah berasap, dan itu bukan pertanda yang cukup manis bagi Alter Ego kalau mereka mau melaju lebih dalam lagi masuk untuk zona-zona yang berikutnya, dan di mana di depan mereka akan ada satu kontestan
Betul. Satu kontestan yang mulai terpantau juga di mana dari tim Alter Ego menyisir di ujung dari Blue Zone. Sekarang bakal bertemu dengan tim One More. Akankah mereka bertempur one more time kali ini di Miramar? Karena sekarang dari tim 1M sudah mulai terpantau juga di vision dari pemain-pemain Alter Ego, bahkan satu pemain AS sudah motong depannya mereka dan mungkin bisa jadi terjadi kesempatan clash juga. Yes, ini dia clash untuk area dari Chumacera. Kita tahu Chumacera di sini untuk bagian tertingginya di bagian selatan sedang dipegang oleh Gary Gitz juga. Mereka tidak perlu bergerak terlalu jauh. One More ini dia juga sama-sama berada di area dari perbukitan dan sama-sama belum melakukan fight karena masih melintas, masih berusaha untuk mendapatkan posisi yang jauh lebih aman. Sedangkan Victim dapetin satu buah compound dan mereka nge-split out 3 dan juga 1, mendapatkan satu pemain di bagian depan untuk menjaga penjagaan. 3-nya ada dalam compound untuk lebih bermain safe. Betul. Victim juga salah satu tim yang menurut gua masih underperform di turnamen kali ini. Biasa kita melihat Victim itu galak banget, terutama dari seorang Kinfos, tapi pada kesempatan kali ini ya, gua rasa mereka belum memberikan performa terbaik mereka. Dan pasti juga mengingat kita tahu galak Victim seperti apa, ya gue berharap sih Victim bisa memberikan di 2 game terakhir ini performa terbaik mereka. Yes, karena semuanya pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk mendapatkan ataupun memberikan hasil sangat-sangat maksimal. Juga Evos Reborn tertahan di bagian luar, masih berada di zona biru. Apakah itu lokasi yang bagus? Sementara boom tadi, mereka ternyata terpick satu pemain, sudah terjatuh tadi untuk Bumi Sports. Bakal ada follow up kah untuk Boom ataupun dari DX sendiri? Sedangkan untuk Evos, kali ini bermain dengan zona biru juga sedikit terlambat untuk masuk ke dalam zona. Jadi mereka harus berhati-hati karena bibir zona selalu ada 1 atau 2 tim yang menunggu. Betul, setelah tadi dipotong dari tim Evos kali ini coba untuk kembali rotasi, tapi depan seorang Lazark mulai terpantau juga kendaraan dari tim One More tidak di fight, dan Lazark dengan jumlah healing yang terbatas kali bakal coba untuk menuju ke arah zona saja, melepaskan One More tidak mau fight yang merugikan mereka. Dan sekarang dari Evos utuh dengan 4 player mereka, dan sekarang rotasi menuju ke arah zona ketiga. Tapi kalau kita serang juga tampaknya dari tim Evos temponya agak lambat nih, ada resiko mereka bakal dipotong di zona ketiga. Sedangkan untuk Livescape di bagian utara kita sudah berhadapan dengan Onyx tadi. Jadi ada duel, siapakah yang akan keluar nanti? What? Dari Evos. Kecelakaan tunggal dari menabrak rekan sendiri, lebih tepatnya KF menabrak ban depan dari Red Face. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Masih dengan zona yang kedua juga, jadi masih bisa diterima, ditolerir untuk Damage sendiri. Tapi tampaknya tim yang gue prediksi bakal WCD tampaknya kehilangan seorang star bintangnya mereka juga kali ini, menghadapi VGM yang dengan sangat berani langsung menerobos ke bagian bawah dan memerangi tim GD kali ini di bagian lower ground. GD sendiri split kedua yang berbeda, ada high ground dan low ground, tapi VGM tampaknya juga split dengan hal yang sama dua-dua kali ini. Dan zona terpantau kayak tampaknya bakal menuju ke arah Elazar tadi, dan itu mental ke atas. Oke, sementara untuk spray through the smoke oleh Porsche belum dapetin siapapun juga, dan Onyx Joe Brenki terjatuh seorang diri. Apa yang terjadi untuk Onyx dan juga Livescape duel yang sedang berlangsung, sedangkan Gede Gitz tidak akan melanjutkan pertempuran, memilih untuk mundur saja. Mereka masih butuh poin, masih bisa mengamankan untuk arah dari top 5-nya. Dan ini dia dari Onyx, masih lengkap, masih bisa di revive ternyata. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Onyx ya, mereka sudah menguasai beberapa high ground. Ini harusnya di area Impala. Kalau gue jadi Onyx, gue bakal maju lagi, coba mensecure area gudang atau bahkan gunung di depan mereka itu. Oke. Dua area tersebut yang bisa saja dijadikan sebagai tempat persembunyian untuk Onyx sendiri, dan mereka memilih arah gudang. Oke. Betul, tapi kayaknya split sih, kita kan zona lebih ke arah center tuh ke arah kiri, berarti Impala luar dikit lah ya. Gue rasa dari tim Onyx bakal coba nyebar dan cari informasi dulu sih, mumpung mereka punya space yang enak. Oke, sebentar Gede Gitz ya. Ini terpisah cukup jauh, ada Alter Ego kan berada di bagian tengah tepat. Bakal diterobos kah? Masih ditahan dulu dari Alter Ego. Lihat bagaimana pergerakan dari mereka, juga sadar kalau di belakang sana ada satu orang, langsung di spray begitu saja oleh 2 orang langsung. Dan dari Potato berhasil untuk mendapatkan 1 pemain Gede Gitz, dan that's it. Iya. 1 orang kembali harus tereliminasi. Yes, kiri tampaknya cukup kerepotan. Kiri kanan semua lawannya berbeda kali ini, dan tampaknya Alter Ego menggunakan keunggulan jumlah anggota sekaligus posisi mereka untuk mendapatkan poin-poin tambahan dari eliminasi yang mereka peroleh. Sekarang Superuna dalam posisi yang cukup berbahaya, hanya bisa ngepron di balik kendaraannya, bahkan cuma untuk melakukan healing juga. Tapi di lain sisi dari Hezrat juga take down lumayan low, tapi untungnya tidak sampai knock out. VGM tampaknya cukup berani kali ini setelah mereka menerobos tim GD. Sekarang mereka mau naik lagi dan mau nggak mau harus nge-clear ke arah tim Alter
Alter Ego kalau mereka pengen dapetin spot di ujung zona. Yes, ini bukan spot yang aman banget, bahkan kendaraannya harus bisa selamatkan. Vehicle akan menjadi modal utama untuk bisa masuk dalam zona-zona selanjutnya. Untuk Super Una, ada satu bos smoke di sana, jadi dia nggak bisa langsung bergerak juga. Dan V-Gaming ini masih menunggu dengan sangat sabar sekali. Kalau tidak terpantau, akan terkaget-kaget, terkejut-kejut, terheran-heran untuk Alter Ego-nya. Betul, dari V-Gaming kali ini juga bakal bertahan di balik kendaraan-kendaraan mereka. Tampaknya Alter Ego juga sadar, ini mereka bakal di-clear kalau mereka nggak nge-clear lawannya. Kali ini kita bakal Alter Ego bakal coba nge-push ke arah VGM, tapi sebelum Alter Ego bisa melakukan setup, tampaknya ada tembak-tembakan panas dari seorang Chua juga menuju ke arah tim Alter Ego. Tapi lain sisi dari Morph juga bakal fight kembali dengan tim One More. Tampaknya dari Morph kali ini benar-benar dapetin jumlah poin yang cukup banyak kali ini, 5 poin eliminasi di awal-awal. Yes, itu dia. Sedangkan V-Gaming tidak ingin melepaskan buruan mereka. Juga ada Livescape di bagian depan dari mereka atau arah utara untuk V-Gaming. Sama-sama terpantau dan V-Gaming ini sedang dalam posisi sandwich, tapi akan memilih untuk menyerang ke bagian mana juga karena Potato. Jangkar terakhir di bagian belakang untuk Alter Ego hanya bertahan seorang diri juga, dan Tom sudah mulai mengarah ke bagian atas kali ini. Satu buah smoke dan Blue Zone ada tepat di belakang dari V-Gaming. Betul, zona pun pindah ke arah Impala, yang berarti Onyx adalah sementara raja dari zonanya kali ini. Emang ya belakang ini nih, metanya zona itu mental ke ujung. Ya. Entah kemana pun ujungnya itu mental ke ujung. Jarang kita melihat sekarang zona-zona akhir tuh ngedonat, Om. Donat. Kalau kita lihat dulu donat sampai kan zona donat ke-6, dulu. zona ke-7 ya. Sekarang Sekarang zona 4 ke 5 udah mulai serem gitu loh. Ini mudi banget zonanya. Mudi banget. Gue pengen ke kiri, mental kiri. Gue pengen kanan, mental kanan. Tapi ternyata kita bakal lihat dari seorang Zuxi kali ini menghalangi tim GD, bakal mendapatkan 2 poin kali ini. Seorang diri Zuxi pengen menyelamatkan poin dari tim BTR di ronde kali ini. What? 2 pemain langsung disapu oleh Zuxi, seorang diri, tapi ingat itu pastinya akan men-trigger tim lain yang sudah mendengarkan suara tembakan tersebut. Dan EVOS dekat tadi dengan posisi dari GD Gates dan sudah mulai melihat ke arah sana. Lihat bagaimana Microboy sudah memantau seorang Zuxi terlihat di sana dan tinggal di scope saja. Ya, tapi kita bakal lihat tampaknya dari seorang Zuxi bakal terus dipantau. Tapi dengan zona yang mental begitu jauh, Zuxi punya PR. Rotasinya cukup jauh. Betul. Dengan resiko sekali ke knock udah nggak ada dari revive. Knock end kali ini. Dan tampaknya nggak cuma dari BTR dan tim-tim lain juga sudah mulai rotasi. Lihat bahkan Rabis menggunakan bagi yang udah pecah bannya. Dipaksa jalan terus. Ya, sekarang nggak bisa hanya dengan bermodalkan kaki saja. Dan bagaimana Impala yang sudah mulai padat akan penduduk, semuanya sudah mulai berdatangan satu sama lain. Dari V-Gaming ada TA juga di bagian bawah sana, dan Livescape menguasai area dari gereja. Ini posisi yang bagus banget. Kato satu buah spray untuk Kato dari bagian atas, melihat pemain dari Morph. Yale dari Bonafide Hands for You juga sudah terjatuh. Dan Onyx ini jarak yang sangat jauh sekali, tapi Livescape cukup berani untuk melepaskan tembakan tersebut. Betul, kita bakal lihat tampakan dari FD, kehilangan 2 player mereka lagi, tinggal 1 yang masih aktif. Morph kali ini tinggal 2, dan tampak ke BTR dipulangkan di posisi ke-13 tadi ya. Dengan 2 poin eliminasi. 14 berarti ya. 13 1M. Oke, kita punya semuanya. RRQ juga memulangkan 1M tadi. One More. Dan Morph tim dekat sekali dengan tim Onyx. Mereka bertetangga satu sama lain, dan kita tahu banget Impala ada cukup banyak kompon yang bisa dimainkan. Grenade-nya pecah tepat di depan sana. Tim targetnya juga, sementara Victim berjuang berhadapan dengan Boom tadi. 1 orang dari Boom tumbang, Ken juga tumbang. Ini berbahaya banget untuk Boom, dan bahkan ada TA Keishi yang sudah melihat ke arah sendiri. Betul, ini Impala sudah terlalu ramai. Terlalu banyak tim yang masuk ke area kota ini. Padahal di luar Impala itu masih banyak Mending space di yang luar. terbuka. Banyak. Kayak tim EVOS, lihat. Mereka nyaman banget nembaknya. Mereka juga nggak perlu nembak. Tinggal bisa melihat situasi seperti apa. Bahkan tim-tim yang di luar Impala itu bakal nyaman banget sih. Gak ada yang gangguin mereka. Malah yang dalam Impala ya pusing. Ini kiri, kanan, depan, belakang, semua atas bawah juga ada lawan. Ya, lihat bagaimana Bonafide ketika berusaha untuk merevive rekan di. Harus ada smoke highway yang dibukakan juga agar bisa masuk. Tapi at least Ucup kali ini akan bisa di-revive. Audrey terkena tag, harus berhati-hati untuk Livescape meskipun posisi mereka bagus. Kalau mereka terus-terusan menembak membabi buta akan bisa terkena counter. Betul, kita bakal juga tampaknya dari cukup banyak tim udah mulai was-was dengan zona yang bentar lagi menutup. Sudah menunggu nih, ini Gimana zona ya? sampai keluar. Cara Habis. gua keluar gimana ini? Yes. Apa gua harus muter kiri? Apa gua harus main bareng-bareng nge-clearing atau gimana nih? Kalau LVS mereka pasti punya jalur ke belakang, ke belakang gereja yang masih ada jalur untuk ke bagian low ground, tapi juga sudah dijaga oleh tim DX. Itu PR-nya kali ini. Yes, rencana cadangan harus bisa dimiliki juga, dan DX berhasil untuk menjatuhkan Lysep, satu pemain dari EVOS. Terpantau di bagian belakang, dan zona yang kelima akan sangat panas sekali. Bakal mengarah kemana? Masih masuk ke arah dari kota Impala. Oke, tampaknya mendekat arah Impala. Tampaknya cukup banyak tim akan lebih lega. Tapi ingat, kali ini tim-tim yang di Impala akan robos ke tengah-tengah Impala. Kita bakal lihat party yang terjadi di dalam kota. Oke, Frankie untuk The Xavier. Ini most favorite player tadi untuk di match yang sebelumnya.
bakal mencoba untuk menghadang EVOS yang berada di bagian belakang. Siapapun yang keluar pertama kali pastinya akan langsung dieliminasi oleh lawan-lawannya juga. Dan lihat bagaimana live posisi tertinggi dipegang oleh dia. Betul, ini posisi yang cukup enak, tapi sementara kita tim-tim yang sudah masuk ke area zona, banyak yang pengen mengclear, memperluas area kekuasaan dalam area kotanya. Cukup banyak tim yang mulai berjatuhan, cukup banyak player yang mulai terkikis juga. 36 player dari 11 tim yang berbeda masih bertahan hingga menit ke 19 kali ini. Ya, ini bakal chaotic banget terutama untuk di bagian selatan kita. Apakah semuanya bisa masuk ke bagian tengah juga? Dari Morphnya masih bertahan dengan 2 pemain dengan 6 elimination point. Dan lihat bagaimana TA berhasil untuk men-knockout pemain-pemain dari EVOS. Dan bahkan untuk Livescape harus berhati-hati. Lihat Kato dengan 1 pixel HP masih bisa berlari ke belakang, masih selamat ternyata. Betul, ini kita bakal lihat juga dari seorang Maybe bakal menggunakan high ground advantage sembari zona belum mengikis nyawanya, akan menggunakan high ground advantage tersebut untuk membuka map dan juga menentukan tempat mana yang harus diincar oleh tim Livescape. Tampaknya Kato dan juga Audrey sudah mengambil tempat yang cukup nyaman dan bisa memanggil Thompson juga Maybe kembali menyatu. Yes, mereka harus berhadapan dengan V Gaming. Juga hujan grenades sudah mulai lepaskan. Ada smoke-nya. Revive juga lagi dilakukan oleh V Gaming. Mereka berada di dalam dari kompor jadi cukup nyaman. Dan Victor berjumpa dengan RRQ. Onyx berjumpa dengan Bonafide. Ada clash yang terjadi bagian luar dan Bonafide tereliminasi di posisi yang ke-11. Belum berakhir pastinya karena Impala masih sangat sekali. Betul, terlalu ramai kota ini dan tampaknya kita bakal lihat juga di sini dari DX hujani bom oleh tim di belakang mereka. Sedang kita bakal dari EVOS tinggal menyisakan 2 player KF dan juga Redface yang masih tersebar ke 2 tim yang berbeda, tapi belum menemukan tempat-tempat yang enak kali ini. Tapi kita lihat sekarang juga tampaknya RRQ dan juga Victim bakal berperang tepat di ujung zona di mana Mort terus ditembaki oleh Taka yang ingin mengambil keuntungan terbesar dari fight tersebut. Ya, posisi di dalam kompon selalu bisa dimaksimalkan. Juga grenades-nya masuk. TA harus berhati-hati. Di X-nya hanya mengirimkan grenades lebih nades. Ada juga smoke yang sudah pecah di bagian depan sana. 2 smoke bahkan dipecahkan 3 oleh DX. Tampaknya mereka ingin mencoba untuk melakukan crossing, langsung menabrak formasi dari TA. Sedangkan Victim RRQ lagi duel. Itu mati juga untuk mendapatkan posisi. Siapakah yang jauh lebih bagus? Morphia masih aman dan Victim tereliminasi. Betul, tampaknya bakal Victim terpulangkan di posisi ke-10 dan menyisakan 9 tim. Cukup banyak tim Indonesia yang sudah mulai bertumbangan, tapi lihat di arah Impala masih ramai sekali Livescape. Kali ini pengen maju ke depan, pengen mengincar posisi lawannya, tapi di bawah mereka juga tim Alter Ego yang mungkin berpotensi jadi perang juga kali ini. Dari VGM terus dihujani bom oleh tim Livescape. Bom demi bom dilempar, red zone buatan mulai dibangun juga, tapi dari seorang Tom knockout di bagian luar dan mungkin sedikit resiko untuk VGM menyelamatkan dia. Ya, ini berbahaya banget, hanya bisa mengandalkan 1 buah smoke saja untuk Victim Gaming. Untuk V Gaming harus berhati-hati. EVOS berjumpa dengan RRQ dan itu dia pemain sudah mulai bertukaran juga dan Alter Ego ternyata masuk ke fight yang terjadi antara Livescape dan itu dia grenades yang meledak mendapatkan 1 pemain dari Alter Ego juga dan RRQ. Mereka enak banget dari RRQ yang berada di open field, tinggal menunggu untuk semua tim yang berada di dalam kota Impala agar bisa keluar, tinggal membersihkan EVOS. Kalau mereka bisa bersihkan EVOS, chance untuk mendapatkan WWCD cukup besar untuk RRQ. Iya, kalau dari tim RRQ bisa mengambil posisi EVOS itu enak, tapi ada Onyx kenapa ke tim EVOS. Tampaknya clash kembali terjadi, knock demi knock mulai berlangsungan dan lagi-lagi tim Indonesia saling beradu di serang kita yang ke-6 kali ini, di mana KF masih bertahan juga dan bahkan dia mendapatkan bom date kali 2, 3 dilempar. Apakah bakal point? Apakah bakal meratakan lawannya? Melempar bom keempat lagi, terus dihujani, knock mulai terjadi, tapi tampaknya KF dipulangkan ke arah lobby oleh Nerpeko. Tapi dari Onyx masih kena 3. Dapatkah mereka saling nge-revive dan menjaga pos tanpa tidak? Satu kehilangan kali ini Keshi, satu lagi masih di-revive, tapi harusnya Onyx cukup kuat dengan 3 player mereka. Oh, itu kalau revive yang kanan seharusnya masih sempat gak sih tadi? Tapi nggak tahu dia revive mana, kan cuma ada tanda plus. Betul, itu dia. Dan dibakar kali ini RRQ, dia akan masuk dari arah belakang. Onyx sedang berusaha untuk nge-revive, rekan yang lain juga smoke di bagian depan sana oleh Peko. 1 buah grenade ke dalam smoke. Apakah akan tepat juga? Itu dia lemparan Kobe 3 point dari Peko. Bakal connect 1 pemain ter-knockdown dan akan di-revive sekali lagi dengan posisi blue zone yang sudah mulai bergerak dan lagi grenade sudah mulai meledak di depan dari Onyx. Mereka bertumbangan 1 demi 1 dan itu dia akhir dari Onyx. Betul, tampaknya Onyx terlalu terbuka dari berbagai angle, akhirnya dipulangkan ke arah lobby. 7 tim tersisa, 18 yang masih live, bahkan di Impala masih party kali ini. Pada VGM harus melawan tim TA kalau pengen maju ke arah depan, tapi dari Chua bakal masuk ke dalam area rumah, pengen membuka vision lebih luas lagi. 6 tim tersisa dan Porsche lagi lompat tertangkap kali ini. Chua pengen masuk dalam rumah, ada yang ngeflank juga dari kanan, dapetin 1. What a nice reflex dari Chua. Ini pre-fire ke arah
pintu, menebak pergerakan lawan, tapi Cua akhirnya memberanikan diri membuka fashion ke arah depan, tapi dia cukup low. One situation, Brown shoot, tapi tidak bisa mendapatkan Cua. Cua meratakan lawannya dan mendapatkan kali ini 2 poin baginya. Yes, Big Gaming bertahan dengan habis-habisan juga, tapi ingat dari bagian belakang saya masih ada Alter Ego juga yang sudah mulai masuk, masih ada Livescape. Big Gaming belum bisa keluar dan Alter Ego duel dengan Livescape, masih ada 1 demi 1 pemain yang bertumbangan dan RRQ tinggal menunggu saja, menunggu siapa yang menang dan akan berhadapan dengan mereka. Betul, ini RRQ mengambil posisi terenak, mereka melawan meta semua ke kota, dia ngambil open field dan ternyata menghasilkan hasil yang cukup positif. 4 tim tersisa, masih ada 3 tim dari Indonesia tentunya. Kita bakal melihat kali juga dari tim-tim Indonesia masih bertahan dengan sangat-sangat kuat. Yes, 4 pemain untuk RRQ Ryu sangat ketat sekali. Dan ini seharusnya akan menjadi kuncian juga, bahkan untuk zonanya sendiri bisa dipegang oleh RRQ. Dan itu dia terknock out ternyata. Tinggal Audrey seorang diri dan langsung di finish juga. Langsung ter-end 1v1, 4 melawan 1 melawan 1. Ya, 4 lawan 1 lawan 2 kali ya. Dua. Tapi kita bakal lihat tampaknya RRQ mengepung gudang dari kedua tim ini dan fix tim Indonesia bakal WCD lagi kali ini. Ya, yes, karena kita melihat 3 tim Indonesia di sana, V Gaming sudah tereliminasi. Alter Ego bakal sulit untuk bisa keluar dari gudang mereka sendiri dan RRQ Ryu posisi yang sangat manis sekali. Ini 90% mereka bakal dapetin winner chicken dinner selama tidak terlalu terburu-buru ataupun overpick. Betul, selama nggak overpick, selama nggak kenok, intinya sih itu. Yes. Dan RRQ gue nggak tahu nih apakah mereka tahu ini 1-2 atau mereka mengira ini 3 orang atau 1-1-1. Yes. Karena kan sebagai player kita nggak tahu tim yang sisa berapa. Yes, tapi grenade-nya sudah mulai dilepaskan ke arah dari gudangnya, hanya akan menghalang aja agar pemain-pemain tersebut tidak keluar. Dan sudah mulai terlihat kali ini ada pre-fire yang dilakukan juga. Belum dapetin targetnya, tapi ya Alter Ego tertahan di bagian dalam gudang cukup lama. Dari Livescape-nya kita tahu banget bagaimana Audrey seorang diri akan mencoba untuk bertahan. Dan apakah dia bisa menciptakan clutch nantinya untuk Livescape, karena dia berada sebagai wasit di tengah, referee. Betul, sebagai referee. Tapi zona tadi mulai menutup juga, yang berarti area untuk bertempur hanya sekitar area gudang ini. Dan kayaknya dari area gudangnya pun dari seorang Sepruna harus maju sedikit deh ke arah pintu. Tahan dulu, harus hati-hati asanya. Wow, 10% HP-nya dan bakal pakai first aid terlebih dahulu. Ya, tapi at least ya sebagai penonton kita lega gitu lihatnya bahwa ya siapapun yang menang dari Indonesia. Tetap dari Indonesia, lihat grenade-nya. Audrey masih aman ternyata. Oke, masih bertahan juga. Kita bakal lihat juga dari seorang Audrey masih berada di bawah tangga yang berarti dia nggak bakal ketembak dari manapun kecuali bom masuk tepat di area dia, tapi itu juga kemungkinan sangat kecil. Betul, karena pastinya untuk mendal ya ke arah dari depan, atau memang harus presisi banget untuk dilempar dari Mordkah atau dari Nerpeko buat mengarah ke Audrey. Dan yang di dalam zona Alter Ego, apakah mereka bisa keluar? Seharusnya slim banget chance untuk Alter Ego bisa keluar. Pastinya akan ada motion ketika sedang melakukan vaulting, dan itu bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Seperuna apakah turun ke bagian bawah mungkin sudah mengantisipasi nih tim RRQ mau nggak mau harus maju ke area gudang. Kita jaga entry point-nya. Tapi baik lagi, ini PR juga bagi tim Alter Ego karena yang mereka lawan 4 orang, bisa juga melakukan trading gitu. Majuin 1 orang, yang ngepick 3 orang belakangnya. Tapi Audrey yang bisa menjadi game changer kali ini. Andai kan RRQ maju, kenok sama Audrey, ini bisa jadi chance bagi tim Alter Ego yang untuk chicken. Tapi terus sebaliknya, kalau Alter Ego sampai keluar dari area gudang dan perang dengan tim RRQ, ini malah bisa jadi chicken untuk Audrey bahkan. Kalau dia menggunakan tempo dengan perfect. Ini balik lagi, ini meskipun jumlahnya menang oleh tim RRQ, tapi dari posisi agak susah sih. Iya, tinggal siapa yang bisa dapetin bagian tengah juga. Apakah bagian tengahnya nanti akan ada di tangga yang sedang dipegang oleh Audrey, karena Audrey otomatis dia nggak bisa ngejaga 2 angle. Dan Mort melewati Audrey. Kelihatan? No, kelihatan? Mort dia nggak tahu karena Audrey nggak kayaknya ya dari Mort nggak tahu itu tempat bisa diisi sama orang. Oke. Tuh. Nggak kelihatan sama sekali oleh Mort, belum terlihat. Ini bakal sampai dengan titik-titik yang terakhir. Kalau Audrey nggak bergerak, dia masih aman untuk kali ini. Dan Audrey dia sadar di belakang sana ada orang. Mbak, dia galon. Oh my god. Itu pasti shock banget sih Audrey-nya. Iya, aduh kok kelihatan ya. Kita tombolnya Audrey ya. Udah nahan nih, nembak. Sabar. Gua tembak atau enggak ya? Tiba-tiba, aduh, gua harus nembak ya tadi ya. Ya, tapi bagian tengah sudah diisi oleh RRQ Ryu 4 lawan 2 kali ini juga. Alter Ego dengan kesulitan, mereka tidak bisa untuk keluar ke bagian tengah sana. Grenade sudah pecah dan bahkan langsung digerebek oleh RRQ Ryu. Dan winner chicken dinner untuk RRQ Ryu. 20 MVP